Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Nah, supaya menumbuhkan kesemangatan dalam belajar, kalau saya tanya kabar, bagaimana kabarnya? Jawabnya, Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbarnya, tangan di kepal sambil dikataskan. Saya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bertatap muka untuk melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan untuk memimpin doa, dipersilakan kepada ketua murid Saudara Dika untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua murid yang telah memimpin membaca doa. Semoga dengan keberkahan membaca doa, pembelajaran kita pada kesempatan sekarang bisa berjalan dengan lancar, terutama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kalau Bapak absen, kalau ada orangnya bilang hadir sambil mengangkat tangan. Kalau perempuan bilang hadiroh sambil mengangkat tangan. Saya mengerti anak-anak? Agni Yaumi sakit? Oh, Agni Yaumi sakit. Kemudian Andin hadiroh. Kemudian Candy hadiroh. Desri. Kemudian Dika, Raihan, Dapa, Hadir. Alhamdulillah Dapa hadir. Beliau ketua OSIS. Zahra Nabila, kemudian Najwa. Sekarang kita akan melanjutkan materi pertemuan sekarang, yaitu tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Coba Anda bisa lihat ke slide di sini. Submateri yang akan kita bahas yaitu hanya dua, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi kita lebih fokus dalam perawatan jenazah kepada dua submateri, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani jenazah. Coba lihat semuanya ke depan. Di sini ada gambar. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Ada yang pernah? Candy, silakan. Pernah ikut? Pernah. Waktu siapa yang meninggalnya? Saudara. Ikutnya apakah menyolatkan, memandikan, atau menguburkan? Mengkafani doa. Alhamdulillah. Meskipun Candy ikut mengkafani saja, tapi itu merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Tepuk tangan untuk Candy. Kenapa kita harus ikut dalam pengurusan jenazah? Karena itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang yang meninggal dunia. Saya tanya, orang yang meninggal dunia bisa mandi sendiri nggak?
Tidak. Bisa mengkafani sendiri? Berarti kewajiban orang yang hidup melakukan pengurusan jenazah. Kemudian Bapak akan coba tampilkan video atau film pendek tentang kematian. Coba lihat ya anak-anak. Siap menonton film pendek? Siap. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Jangan ragu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Baik, anak-anakku sekalian, barusan kalian telah menyimak video atau film pendek tentang kematian. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari film pendek tersebut? Barangkali di antara kalian ada yang mau berpendapat? Oke, ketua murid nih, Dika. Silakan berpendapat, Dika. Jadi sebagai manusia itu harus bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Intinya, kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia harus bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Kemudian, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Nih, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Coba baca artinya bersama-sama. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan Mati. baik manusia ataupun hewan. Kalau ada nyawa pasti merasakan yang namanya mati. Tapi kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Terkadang yang tua lebih dahulu, yang muda belakangan. Bisa juga yang muda lebih dahulu, yang tua belakangan. Baik, kita lanjutkan. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan terhadap jenazah. Saking mulia-mulianya manusia, meskipun dia sudah meninggal dunia, orang yang hidup itu tetap harus menghormati orang yang meninggal dunia. Salah satunya yaitu dengan dilimpahkannya kewajiban pengurusan jenazah terhadap orang yang hidup. Nah, kalau kita kalau kita pikirkan, yang terjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Kemudian juga ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui yaitu diantaranya menerapkan
penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sekali lagi, harus sesuai dengan syariat Islam, jangan sampai tidak sesuai. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak akan coba menge-share pretest atau soal-soal yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Silakan pegang HP-nya masing-masing. Bapak akan share linknya di grup WA kelas. Silakan. Oke, waktunya habis. Bapak lihat ya hasilnya. Alhamdulillah, ternyata hasil pretest untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum disampaikannya materi, alhamdulillah cukup baik. Hampir banyak di antara kalian yang menjawab cukup baik. Ini berarti kalian sudah mempunyai pengetahuan awal tentang pengurusan jenazah sebelum Bapak menyampaikan materi. Setelah Bapak menge-share soal pretest, Bapak juga akan menayangkan video tentang berita yang berhubungan dengan sosialisasi pengurusan jenazah COVID-19. Nah, karena kita itu pernah terkena yang namanya wabah penyakit COVID-19, nah bagaimana cara pengurusannya? Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisnudawan dalam Kompas juga. Saudara, banyaknya aksi penolakan jenazah COVID-19 menginisiasi pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menggelar pelatihan pemulasaran jenazah corona. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus corona. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik berlapis dan dimasukkan ke dalam peti. Cara ini harus dilakukan untuk mencegah cairan droplet keluar dari lubang tubuh. Belum ada satupun kejadian penolakan jenazah COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Baik anak-anakku sekalian, barusan kalian telah menyimak, menonton video tentang sosialisasi pengurusan jenazah COVID-19. Maka dari video tersebut ada sebuah permasalahan. Apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Nah, untuk menjawabnya, nanti Bapak akan membuat kelompok. Begitu juga ada pertanyaan yang kedua. Apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai syariat Islam? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Bapak akan mencoba membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tersebut yang berkaitan dengan pengurusan jenazah COVID-19. Untuk kelompok 1, ketuanya Dika, kelompok 2 ketuanya Zahra, kelompok 3 ketuanya Nabila. Silakan untuk anggotanya disamakan dengan kelompok yang minggu kemarin telah Bapak bagi. Jadi silakan yang anggotanya bergabung kepada ketuanya masing-masing sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin saja. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 Dika, kelompok 2 ketuanya yaitu Zahra, kelompok 3 ketuanya Nabila. Silakan kalian berdiskusi untuk mendiskusikan tentang pengurusan jenazah yang terkena COVID-19. Nanti hasil diskusi dipresentasikan di depan oleh ketua kelompok masing-masing. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan 15 menit Bapak kasih waktu. Waktunya sudah habis. Saya minta kepada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Silakan kelompok 1. Pengurusan jenazah COVID-19 berbeda dengan jenazah biasa. Menurut hasil diskusi dengan kelompok 1, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, maka harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Yang ketiga, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air ke seluruh tubuh jenazah secara merata. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian kelompok 2, silakan kepada saudari Nabila Zahra untuk mewakili kelompok 2. Pengurusan jenazah COVID-19 berbeda dengan jenazah biasa. Menurut medis tidak dapat dimandikan, maka harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu petugas melakukan tayamum. Tepuk tangan. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pengurusan jenazah COVID-19 berbeda dengan jenazah biasa. Menurut hasil diskusi kelompok 3, dalam mengkafani jenazah COVID-19 harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jenazah terlebih dahulu dibungkus plastik. 2. Setelah dibungkus plastik, kemudian dibungkus kain kafan sesuai jenis kelamin. 3. Setelah dibungkus kain kafan, kemudian dibungkus lagi plastik untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, tiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti terakhir saya kasih penguatan atau penambahan materi yang berhubungan dengan pengurusan jenazah COVID-19. Nah, coba kalian semua lihat ke sini ke depan. Ini ada gambar yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah atau merawat jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya, maka semua dosa. Jadi ada kewajiban orang hidup terhadap orang mati itu fardu kifayah. Kalau misalnya di satu kampung ada yang meninggal dunia, tidak ada satu orang pun yang hidup itu mengurus jenazah orang yang mati, dosa semuanya. Terakhir kesimpulan materi. Nah, dari awal kita membahas tentang materi memandikan dan mengkafani jenazah beserta permasalahan yang berkaitan dengan jenazah COVID-19. Barangkali di antara kalian ada yang mau menyimpulkan, silakan. Silakan Andin. Ya, silakan ke depan simpulkan materi yang telah tadi disampaikan. Memandikan dan mengkafani jenazah. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka diwajibkan bagi orang itu melakukan pengurusan jenazah, meliputi memandikan dan mengkafani. Adapun pengurusan jenazah COVID-19 dan jenazah biasa itu berbeda. Ada perlakuan khusus karena itu pengurusan harus sesuai protokol kesehatan dan aturan syariat. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah, materi tentang pengurusan jenazah, submateri memandikan dan mengkafani telah kita laksanakan dengan baik dan juga telah disimpulkan oleh teman kita. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada kesempatan sekarang bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, materi minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang materi menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ini untuk materi minggu depan. Nah, terima kasih supaya pembelajaran kita ini lebih bermanfaat, lebih berkah. Marilah kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.